Jangan salahkan aku karena kejam. Kau harus melawan Chadku untuk jabatan kepala desa, kan? Setelah kau pergi, tidak ada yang akan menghalangi Chad. Arthur, apa kau baik-baik saja? Ya Tuhan, ini mengerikan. Arthur, bagaimana kau bisa jatuh? Ini semua salahku. Aku tidak memegang tangga dengan kuat. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Martha. Aku hanya kehilangan pijakan. Kehilangan pijakan. Dia sengaja menendang tangganya, kau membuat saudaraku jatuh. Dasar bocah, itu bohong besar. Aku suruh Arthur perbaiki atap sialan itu. Masa aku tendang tangga dan menyakitinya? Dengar, aku sudah tua. Bahkan memotong ayam pun aku tidak berani. Masa aku punya nyali untuk menyakiti orang? Jika saudaraku mengalami cedera permanen, akan kubuat kau bayar. Sumpah. Arthur, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Baik. Nenek, apa kabar? Apakah Arthur masih bisa bersaing denganku untuk jadi kepala desa? Jangan sebutkan itu. Gadis Chloe itu kembali tepat pada waktunya dan mengirimnya ke rumah sakit. Dasar brengsek. Jatuh setinggi itu saja tidak membuatnya mati. Dia sangat beruntung. Karena dia belum pergi, aku harus mencari cara lain untuk membuat petugas pemilu setuju. Tuan Davis, soal pemilihan. Sudahlah, 750 juta rupiah, tidak kurang 1 sen pun. Atau jika ada yang salah, jangan datang padaku. Jangan khawatir, aku tahu aturannya. Aku akan membawakanmu uang itu besok pagi lusa. Apa? 750 juta lagi? Kita sudah mengadakan 15 jamuan bulan ini untuk semua jamuan. Bahkan jika kita bisa mencari alasan, mereka pasti tidak akan memberi uang duka lagi. Chad, kenapa kamu menatapku seperti itu? Nenek, orang-orang datang tanpa diundang ke pemakaman. Buat mereka mengira kau sudah tiada. Ruang duka. Semua sanak saudara dan tetangga akan datang dengan uang tunai. Kumpulkan saja. Kita akan dapat 750 juta. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Itu anakku yang pintar. Bu, bersabarlah beberapa hari. Setelah Chad terpilih sebagai kepala desa, seluruh keluarga akan hidup sejahtera. Apa? Kau ingin orang mengira aku sudah tiada? Apa? Mengadakan pemakaman untukku dan meraup uang? Nenek, akhirnya aku berhasil melancarkan semuanya. Aku akan terpilih sebagai kepala desa. Jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Bantu aku sekali ini saja, oke? Baiklah. Nak, apa yang terjadi? Kakakku sedang memperbaiki atap Nenek Martha. Nenek Martha sengaja menendang tangganya dan membuat kakakku jatuh. Apa? Wanita tua itu, berani sekali dia. Aku akan menghadapinya sekarang. Bu, itu semua karena kecerobohanku sendiri. Nenek Martha tidak ada hubungannya dengan itu, jangan terlalu dipikirkan. Aku pikir mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Chad, untuk bersaing denganmu memperebutkan posisi kepala desa, sudah gila bulan ini, mengadakan 15 pesta untuk meraup uang. Babi melahirkan, ayam menetaskan telur, bahkan ulang tahun anjing, dia akan mengadakan pesta untuk apa saja. Babi melahirkan, ayam menetaskan telur, bahkan ulang tahun anjing, dia mengadakan pesta. Aturan macam apa itu, hah? Keluarga kita bulan ini, kami sudah membayar lebih dari $10.000 hanya untuk uang hadiah. Semua uang yang kamu kirim pulang pergi ke utang sosial. Untuk merebut posisi kepala desa, dia sengaja membuat kakakku cedera, dan menggunakan trik keji seperti itu untuk menipu seluruh desa. Aku akan ke rumah Sterling sekarang untuk menuntut keadilan bagi kakakku. Martha Brooks, keluar sini. Kamu bikin saudaraku patah kaki. Belum beres sama kamu hari ini. Bu, bangun, ada orang datang. Chad, siapa yang meninggal? Nicholas. Irene, ini nenekku. Nenekku meninggal. Tidak mungkin. Aku melihat Nenek Martha pagi ini, dan dia penuh energi. Bagaimana bisa dia pergi hanya dalam 1 sore? Dasar anak nakal. Itu bohong besar. Aku bilang ke Arthur untuk perbaiki atap sialan itu. Kenapa aku harus menendang tangga dan menyakitinya? Lihat, aku sudah tua. Aku bahkan tidak akan menyembelih ayam. Mana mungkin aku punya nyali untuk menyakiti orang? Turut berduka cita. Dia sudah pergi. Kita harus fokus pada pemakaman. Suara apa itu?
Kenapa Nenek Marta mendengkur? Mungkinkah Nenek Marta masih hidup? Chloe, kamu tidak tidur nyenyak semalam? Kamu pasti salah dengar. Tidak ada yang mendengkur di sini. Bu, diam. Ada seseorang di sini. Ibu Brooks, apa yang Anda lakukan? Chloe, bagaimana kau bisa berkata begitu? Ibu mertuaku sudah tiada. Kau mempermalukannya di depan seluruh desa. Bagaimana dia bisa tenang? Benar, Chloe. Kamu pasti salah dengar. Siapa yang akan menyuruh orang tuanya pura-pura meninggal dan melakukan hal kejam seperti itu di pemakaman? Itu sangat tidak sopan. Mereka akan mendapat karma untuk ini. Apa aku benar-benar salah dengar? Cukup, Chloe. Banyak tetangga di sini. Jangan bicara omong kosong. Oh, tidak apa-apa. Anak perempuan mudah ketakutan dan mudah panik. Jamuan sudah siap. Duduklah dan makan. Selama penyelidikan khusus ini, semua bantuan palsu untuk almarhum harus dikembalikan sepenuhnya. Tanah sewa yang bersangkutan harus dikembalikan sepenuhnya dalam 3 hari. Ya, Ibu Sterling, pejabat kota datang untuk memberikan penghormatan mereka kepada Ibu Brooks. oh tidak. Mengapa semua pemimpin ada di sini? Jika mereka tahu nenek berpura-pura meninggal, aku tidak akan terpilih sebagai kepala desa. Kami dengar Ibu Brooks meninggal, jadi kami datang untuk memberi penghormatan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Saya tidak menyangka nenek pergi begitu tiba-tiba juga. Ah, lupakan saja. Silahkan duduk, Tuan. Mari kita minum bersama. Ya, tentu. Nona Vance? Apa yang dilakukan Nona Vance dari grup fans di sini? Karena Nona Vance ingin tidak mencolok, dia pasti punya rencana sendiri. Hati-hati dengan makanannya. Semua hidangan sudah disajikan. Saya belum pernah melihat seperti ini seumur hidup, bakpao di pemakaman. Kami memberi $200 sebagai uang duka dan ini yang kami dapat makan, mereka untung $199 dari $200 itu, sangat serakah. Maaf, saya tahu ini tidak seberapa. Ibu saya meninggal tiba-tiba kemarin. Keluarga kami benar-benar kesulitan. Kami hanya bisa menyiapkan beberapa bakpao. Mohon maafkan kami. Ya, Tuan. Keluarga kami terlalu miskin. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami harus mengadakan pemakaman sederhana. Dengar, aku paham kesulitanmu. Ini adalah dana pemakaman dari kabupaten. Ambillah dan berikan wanita tua itu pemakaman yang layak. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih, Pak. Bu, pastikan kamu terus berpura-pura. Ada petugas di luar sana. Jika mereka tahu, kita akan dalam masalah besar. Bu, kenapa kamu menarikku? Bagaimana kalau kita tertangkap? Aku kelaparan. Brenda, aku mau makan. Ambilkan aku makanan sekarang. Baiklah, baiklah, aku akan ambilkan. Berbaring saja lagi. Dia membawa makanan, bersikap mencurigakan. Mau kemana dia? Bu, cepat, makanlah. Bu Sterling memegang bakcang. Apakah dia akan membuat sesajen untuk Nenek Marta? Aku tidak bisa berbaring di sini lagi. Aku sudah seharian berbaring di peti mati ini. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, bahkan tidak bisa bernapas. Ini benar-benar siksaan. Bu, bersabarlah sedikit lagi. Bukankah ini semua untuk biaya cat? Para pejabat semuanya di luar. Jaga suaramu. Jika kamu ketahuan, Chad tidak akan terpilih sebagai kepala desa. baiklah, aku mengerti. Kenapa aku merasa mendengar suara Nenek Marta? Tunggu, mungkin dia sebenarnya belum pergi? Pagi ini, dengkurmu hampir membongkarnya.
Kamu hampir menghancurkan seluruh keluarga kita. Yah, aku terlalu mengantuk berbaring di sana. Tahan saja sedikit lagi. Ada pejabat di luar. Jika kamu membuat suara kecil pun sekarang dan penipuan palsu untuk uang duka terungkap Semua orang akan meludahi kita. dan menenggelamkan kita. Benar. Itu suara Nenek Marta. Nenek Marta belum pergi. Baiklah, aku akan diam, oke? Bu, cepat makan, lalu berbaring. Air. Biarkan aku lihat apa yang kau lakukan di dalam sana. Chloe, kamu ngapain di sini? Ada yang datang. Cepat, kembali ke peti mati. Jangan sampai ada yang lihat. Tenang. Aku belum menelannya. Aku tersedak. Chad, aku baru saja dengar suara dari dalam. Apa mungkin ini angker? Kamu pasti salah dengar. Ini masih siang bolong, mana mungkin angker. Haha. Chad, kalau memang ada sesuatu yang mengganggu Nenek Marta, bagaimana dia bisa tenang? Nanti semua orang bilang kamu cucu yang tidak berbakti. Chloe, sudah kubilang, kamu salah dengar. Lihat, itu hanya ibuku yang berjaga sendirian di sini. Tidak ada orang lain yang hidup. Dia benar-benar pura-pura meninggal. Nyonya Sterling, ada apa dengan butiran nasi di mulut Nenek Marta? Tidak ada sebutir nasi. Ruang duka sangat remang-remang. Kamu pasti salah lihat. Benarkah? Tentu saja. Chloe, hari ini pemakaman ibuku. Apa kau menunjukkan rasa hormat dengan membuat keributan? Ya, Chloe, kamu pasti salah. Nenek sudah meninggal beberapa hari. Mungkin saat kita membakar uang kertas, abu terbang ke wajahnya. Abu dari pembakaran kertas itu hitam. Tapi butiran nasi di bibir Nenek Marta itu coklat. Dan aku baru saja mendengar seseorang bersendawa di dalam. Bersendawa? Aku masuk bersamamu. Kenapa aku tidak mendengarnya? Telingamu pasti sedang bermain tipuan. Tepat sekali. Ada apa denganmu hari ini, Nak? Ada yang salah denganmu? Kamu harus memulai sesuatu tepat di depan peti mati ibuku. Apa maksudmu? Tidak mau mengaku, ya? Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Sekarang pergilah memberi hormat. Ayo, kita pergi memberi hormat kepada Nyonya Brooks bersama-sama. Berpura-pura lolos demi asuransi dan uang, merusak reputasi desa Oak Haven, dan kau membuat kakiku patah. Hari ini, aku akan membongkar sifat aslimu. Nyonya Sterling, kami datang untuk memberi penghormatan pada Nyonya Brooks. Apa itu? Sesuatu yang dingin dan berlendir merayap di lenganku. Terima kasih, tuan-tuan, karena mengingat ibu mertuaku di surga sana. Dia pasti akan bersyukur. Jika ada kesulitan, beritahu aparat desa. Pemerintah tidak akan meninggalkanmu. Baiklah, ayo masuk dan nyalakan dupa untuk Nenek Marta, dan antar dia pergi. Itu ular. Bagaimana bisa ada ular? Tidak, aku tidak bisa bergerak. Benar-benar tidak bisa bergerak. Para pemimpin dan seluruh desa ada di sini. Jika ketahuan, keluargaku hancur. Pak, ayo cepat pergi. Ruang duka ini sial. Jangan berlama-lama di sini. Baik. Oh, Nenek Marta sungguh menyedihkan.
Kau pikir bisa lolos begitu saja? Hari ini, aku akan, di depan semua orang, membongkar sifat aslimu. Nenek Marta tidak pernah hidup bahagia. Dia akhirnya mendapat bantuan sosial, dan sekarang dia pergi hanya beberapa tahun kemudian. Chad bahkan belum menikah. Nenek Marta berharap Chad membawa pulang seorang istri. Ya, Nenek Marta hidup sangat susah. Pemerintah kabupaten selalu peduli pada keluarga miskin. Jika keluargamu ada masalah, jangan ragu beritahu desa. Ular, tolong. Bagaimana Nenek Marta bisa duduk tegak dan berteriak minta tolong? Bukankah dia sudah meninggal? Chloe, kamu salah dengar. Itu aku. Aku yang berteriak. Aku melihat ular di aula duka. Aku sangat ketakutan. Itulah kenapa aku berteriak. Nenek, cepat berbaring. Benarkah? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Nenek Marta duduk tegak. Aku yakin, aku tidak sendirian di sini. Banyak penduduk desa yang melihatnya. Mustahil semua orang salah. Aku juga melihatnya dengan sangat jelas. Nyonya Brooks memang duduk tegak tadi. Ini adalah kesadaran akhir hayat. Nenekku khawatir padaku. Dia tidak bisa tenang tanpa melihatku menikah. Kesadaran akhir hayat? Aku hanya pernah dengar itu terjadi setengah jam sebelum seseorang meninggal. Nenek Marta meninggal tadi malam. Dia sudah di dalam peti mati itu hampir 20 jam. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba Duduk tegak dan berteriak minta tolong. Itu karena keterikatan nenekku terlalu kuat. Dia hanya ingin aku menikah dan punya cicit. Dia tidak bisa melepaskan. Itulah kenapa surga mengizinkannya bangun untuk melihat kita. Chloe, kamu masih muda, kamu tidak mengerti. 30 tahun lalu di desa kita, seorang nenek dari keluarga Brooks sudah meninggal 2 hari. Dan dia tiba-tiba membuka matanya dan menyentuh wajah cicitnya. Itu berarti arwah nenek itu belum pergi. Kalau masih ada keterikatan yang kuat, kamu tidak boleh bertanya sembarangan. Menyinggung orang yang sudah meninggal akan membawa sial. Ya, dari pihak ibuku juga pernah ada kejadian seperti itu. Nenek itu sudah meninggal lebih dari sehari. Tiba-tiba, dia duduk tegak. Dia memasukkan gelang perak ke tangan cucunya, lalu berbaring kembali. Benarkah? Hal seperti itu bisa terjadi? Pantasan seekor ular merayap masuk ke aula duka tadi. Pasti itu arwah nenek itu. Itu mengingatkan kita bahwa dia belum sepenuhnya pergi. Chloe, dengarkan Paman Albert, dia benar. Di pedesaan, hal-hal aneh seperti ini sering terjadi. Karena nenek itu tidak mau pergi, kita tidak boleh terus bertanya. Kalau kita terus membuat keributan, itu akan mengganggu nenek itu. Itu tidak baik untuk seluruh desa. Chad, omong kosong tahayulmu mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak akan menipuku. Hari ini aku akan membongkar tipuanmu. Biarkan seluruh desa melihat wajah aslimu. Karena ini adalah keadaan khusus, mari kita hormati orang tua, Chad. Cepat selesaikan pengaturan pemakaman. Jangan biarkan ada kesalahan lagi. Terima kasih atas pengertiannya, para tetangga. Terima kasih, Pak. Aku akan memberikan nenek perpisahan yang layak. Seingat saya, Wali Kota Miller, menurut aturan pendaftaran KTP, setelah warga meninggal dunia, mereka harus segera mencabut KTP-nya. Betul, sudah jelas tertulis. Memang, harus segera diurus. Batalkan KTP saya, maka saya akan menjadi orang tanpa dokumen, kan? Saya bahkan tidak bisa menggunakan asuransi kesehatan. Saya Batalkan. Aku sangat sibuk sampai kehilangan akal sehatku 2 hari ini. Hampir lupa soal ini. Diam di sini, nenek. KTP-mu tidak berguna. Kau tidak pernah keluar desa seumur hidup. Apa gunanya menyimpannya? Jalani 2 hari ini dengan tenang. Dan begitu uang duka ada di tangan kita, kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Aku akan bawa dokumen besok untuk mendapatkan sertifikat kematian. Karena kalian semua begitu bersemangat memalsukan kematian demi uang, maka aku akan penuhi keinginan kalian sepenuhnya. Hari ini aku akan mencabut KTP. Mulai sekarang, secara hukum, tidak akan ada Martha Brooks di dunia ini. Tidak perlu. Kita bisa lakukan sekarang juga. Rekan kami dari kantor catatan setempat ada di sini. Kami bisa memprosesnya sekarang. Jangan repot-repot, Pak. Saya bisa pergi ke kantor polisi besok sendiri. Kami tidak bisa membuat Anda datang sejauh ini dan melewatkan resepsi pemakaman. Tidak merepotkan sama sekali. Penyelidikan khusus harus diselesaikan di tempat untuk mencegah kelalaian di masa depan. Keluarkan dokumen identitas Anda. Ambil formulir pendaftaran dan bantalan tinta. Kami akan melakukannya sekarang. Tapi, kami belum mendapatkan sertifikat kematian untuk nenek. Saya akan mengeluarkan sertifikat kematian sekarang.
Chad benar. Selama kita bisa menipu uang duka, apa gunanya KTP? Kita harus menghentikan budaya beracun menipu uang ini. Sita tanah penghidupannya, lihat apakah dia masih bisa bermain kematian sekarang. Karena KTP-nya dibatalkan, aturan adalah aturan, tanah yang dialokasikan untuk Nenek Marta di dekat sumur harus kembali ke desa, kan? Apa? Anda mengambil tanah keluarga kami? Apa hakmu untuk mengambil kembali tanah kami? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak bisa seenaknya mengambilnya kembali. Brenda, perempuan tidak berguna itu. Kalau dia saja tidak bisa menjaga tanahku, tunggu saja sampai aku keluar. Akan kuberi dia pelajaran. Tentu saja itu bukan keputusanku. Itu peraturan pemerintah. Setiap rumah tangga mendapat jatah tanah per orang. Sekarang Nenek Marta sudah meninggal, tanah atas namanya harus dikembalikan ke kepemilikan bersama. Aku pikir Chloe benar. Meninggal, tanah kembali ke desa. Itu sudah aturan di desa ini bertahun-tahun. Kamu tidak bisa terus menempati jatah tanah setelah meninggal. Itu wajar. 2 tahun lalu, Pak Tua Jenkins meninggal. Begitu pendaftaran keluarganya dibatalkan, tanahnya langsung diambil kembali dan diberikan ke pendatang baru. Kenapa keluarga mereka dapat perlakuan istimewa? Mempertahankan sumber daya bersama. Sial, kalau tanahnya benar-benar diambil, wanita tua itu pasti akan mengejarku. Dia pasti akan menyalahkanku. Aku tidak bisa biarkan mereka mengambil tanah, tidak mungkin. Apa yang kamu tahu, bocah? Tanah ini milik keluarga Brooks, diwariskan turun-temurun. Mertuaku menggarapnya seumur hidup. Meskipun dia sudah tiada, ini tetap milik kami. Siapa kamu ikut campur? Bu, apa kamu sudah gila? Berhenti bicara omong kosong. Para pemimpin ada di sini. Nyonya Sterling? Jadi maksud Anda hanya karena Anda menggarap tanah? Itu milik Anda, Pak? Bukan itu maksud ibu saya. Dia hanya panik karena khawatir. Dia bicara sembarangan. Mohon bermurah hati. Jangan simpan dendam padanya. Itu tepat yang kumaksud. Jadi kenapa? Kami sudah menggarap tanah ini puluhan tahun. Kalau bukan milik kami, punya siapa? Siapapun yang berani sentuh tanah kami hari ini, akan kujatuhkan di sini. Bu, diam. Jangan bikin ribut. Brenda, kau sampah tak berguna. Bahkan tidak bisa menjaga setengah hektar tanah irigasi saya. Saat aku keluar nanti, aku akan memberinya pelajaran. Berani sekali kau. Undang-undang sewa tanah pedesaan sudah jelas. Tanah itu milik desa. Itu bukan properti pribadimu. Ketika seseorang meninggal, hak atas tanahnya otomatis dicabut. Itu hukum nasional. Kau berani melanggar hukum? Kali ini, ada investigasi khusus tingkat kabupaten. Semua subsidi tanah untuk orang yang meninggal akan dicabut. Keluargamu bukan yang pertama. Dan kalian bukan yang terakhir. Ibu Sterling, hukum dan peraturannya ada di sini. Tidak ada gunanya membuat keributan. Benar-benar buang-buang waktu. Itulah intinya. Tanah kembali ke publik setelah meninggal adalah aturan lama. Kau terus menimbun jatahnya. Bayi yang baru lahir di desa tidak bisa mendapatkan tanah. Itu tidak adil bagi seluruh desa. Tidak ada keadilan. Pejabat mengintimidasi kita. Mereka mengintimidasi seorang janda tak berdaya dan putranya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa bertahan hidup. Bu, hentikan. Bangun sekarang. Aku mencalonkan diri sebagai pejabat desa dalam 3 hari. Jika aku terpilih, keluarga kita bisa berubah. Apa yang kau tahu? Jika nenekmu tahu aku membiarkan mereka mengambil tanahnya tanpa perlawanan, dia akan menghajarku. Ku akan dalam masalah besar. Aku akan bicara dengan nenek. Pada titik ini, tidak ada yang lebih penting daripada aku terpilih sebagai kepala desa. Kamu serius? Kepala desa atas. Tanah nenek? Apalagi, kalau tanahnya hilang, kita bisa cari jalan keluar. Kalau saya tidak terpilih jadi kepala desa, aku tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Baiklah. Aku akan lakukan apa katamu. Kau sebaiknya jangan menyesal. Pak, saya sungguh minta maaf. Ibu saya menjadi keras kepala dan mengambil jalan yang salah. Tapi sekarang dia sudah sadar sepenuhnya. Kami akan ikuti aturannya. Kami secara sukarela melepaskan tanah ini. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan desa. Dia bisa tetap tenang dan melepaskan tanah. Tapi saya khawatir yang di dalam peti mati tidak akan membiarkan ini berlalu. Chad, kau harus memisahkan urusan dan urusan pribadi. Negara punya hukumnya, dan desa punya aturannya. Kita harus mengikuti aturan nasional dalam segala hal. Tidak ada ruang untuk ambiguitas. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Cucu yang tidak berguna. Demi masa depanmu sendiri,
kau berani menyerahkan tanah pencaharianku, aku membesarkanmu sia-sia. Nenek, tenanglah sekarang. Aku harus menyerahkan lahanmu ke pemerintah. Kita harus ikut hukum dan lakukan apa yang negara katakan. Jika nenek mendengarkan di atas sana, tolong jangan salahkan aku karena tidak berbakti. Nenek, tunggu sebentar lagi. Jangan membuat masalah. Begitu aku terpilih jadi pejabat desa, lupakan setengah hektar ini. Seluruh tanah desa akan kuasai. Lalu aku akan menyelundupkan tanah itu kembali dan dapatkan beberapa subsidi tambahan untukmu. Nah, itu masuk akal. Kalau dia jadi pejabat desa, dia yang pegang kendali. Jadi, kita tidak hanya dapat tanah kembali, kita juga dapat 2 subsidi tambahan. Itu tambahan $300 sebulan. 10 kali lebih baik daripada bertani setengah hektar tanah jelek itu. Mayor Miller, tuan-tuan, ayo selesaikan dokumennya sekarang. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Apapun kata pemerintah, itu yang berlaku. Ambilkan formulir reklamasi tanah dan bantalan tinta, suruh dia tanda tangan, dan cap di tempat. Selesaikan dokumen di tempat, tanpa ada urusan yang menggantung. Nenek Marta bekerja keras seumur hidupnya. Dia baru saja disetujui bantuan sosial, berharap bisa tenang di usia tuanya, dan tiba-tiba dia pergi. Sayang sekali. David baru mengingatkanku, ketika seseorang meninggal, semua subsidi pemerintah harus dihentikan. Bantuan sosial Nyonya Brooks $470 per bulan, dan tunjangan lansia $150 mulai bulan ini. Dia tidak bisa lagi menerimanya. Apa? Sialan, ini uang tunai asli yang kudapat setiap bulan. $470 per bulan. Itu lebih dari $5.000 per tahun. Itu 10 kali lebih baik daripada bertani setengah hektar tanah jelek itu. Sekarang, semuanya hilang. Chloe, para pejabat, kalian sudah bekerja keras. Saya hargai bantuan kalian. Hanya saja pemakaman pengaturannya belum selesai. Untuk dokumen yang tersisa, saya pasti akan datang ke kota dan mengurusnya tepat waktu. Saya akan ikuti aturan dengan ketat. Tidak ada penundaan. Kamu tahan kehilangan tanah? Tapi uang tunai ini mengalir sia-sia setiap bulan. Lihat apa kau masih bisa menahan diri sekarang. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa tutup peti mati itu. Chad, Pak Miller benar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini aturan di seluruh kabupaten. Saat orang tua meninggal dalam keluarga, subsidi berhenti di bulan yang sama. Kamu tidak bisa ambil 1 sen pun tambahan. Omong kosong. Siapa yang mengambil keuntungan dari pemerintah? Uang ini adalah hak ibu mertuaku. Dia hidup sampai lebih dari 80. Dia berkontribusi besar untuk negara. Kenapa kau hentikan begitu saja? Siapapun yang berani menghentikan subsidi ibu mertuaku hari ini, aku akan lawan mereka sampai akhir. Ini adalah tunjangan hidup untuk lansia, untuk orang tua yang masih hidup. Jika orangnya sudah tiada, manfaatnya harus berhenti secara alami. Mempertahankan subsidi setelah meninggal, Itu benar-benar mengambil keuntungan. Dari pemerintah. Betul. Ayahku meninggal tahun lalu di sore hari. Keesokan harinya, aku pergi membatalkan manfaat, tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Wanita gila ini pasti datang untuk cari masalah. Pertama, dia memaksa kita mencabut registrasi KTP, lalu merebut tanah. Dan sekarang, dia ingin memotong tunjangan hidup nenekku. Begitu aku terpilih sebagai perangkat desa, akan kutunjukkan bagaimana aku akan balas dendam padamu. Kalian semua punya poin bagus. Kita harus mengikuti hukum nasional dan hentikan subsidi jika harus. Saya tidak keberatan. Setelah ini selesai, saya akan urus dokumennya segera dan tidak akan merepotkan Anda, Pak. Chad, dasar anak tidak tahu terima kasih. Saya sudah kehilangan tanah saya dengan percuma. Dan sekarang, saya bahkan tidak bisa mempertahankan pensiun saya. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan dan egois? Begitu saya keluar, akan saya beri pelajaran. Ini uang tunai nyata yang masuk setiap bulan, lebih dari $5.000 setahun, yang lebih dari penghasilanku dari kerja keras di beberapa hektar lahan, dan hilang begitu saja. Saya tidak setuju. Brenda, kau terus membuat keributan di depan umum. Mau ku telepon polisi sekarang? Menghalangi keadilan bisa memasukkanmu ke penjara. Pak, tolong tenang. Biarkan saya bicara dengan ibu saya. Ibu, diam, terus teriak, kita semua akan hancur. Kau mau perkarakan ini? Biarkan seluruh desa tahu nenek berpura-pura meninggal? Maka bukan hanya subsidi akan hilang. Kita harus mengembalikan semua uang duka yang kita kumpulkan, lebih dari $60.000, dan kita akan berakhir di penjara. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan mereka lepas begitu saja. Uang ini memang milik kita.
Jadi tahan saja dulu. Begitu saya terpilih sebagai pejabat desa, apalagi $470 ini, saya akan memberimu $4.700 sebulan. Jika kau terus begini, kita akan kacau sekarang juga. Baik, akan saya tahan selama 3 hari. Tapi, jika kau tidak terpilih Untuk jabatan bodoh itu, dan tidak bisa memberikan uangnya, lihat apa yang nenek lakukan padamu nanti. mengerti Pak? Jangan khawatir. Ibu saya sudah luluh. Dia setuju sekarang. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Dia benar-benar nekat dan membatalkan pensiunku. Setidaknya kau punya akal sehat. Kau tahu aturannya. Kau baik-baik saja kehilangan tanahmu, tapi sekarang uang tunainya hilang. Tidak tahan, ya? Kedengarannya seperti berasal dari peti mati. Oh tidak, apakah mereka akan tahu? Ada apa? Aku rasa aku mendengar suara dari peti mati. Ya, itu tidak mungkin hantu nenek Marta, kan? Tidak ada suara. Kamu pasti salah dengar. Tikus masuk dan menggigiti peti mati. Kayu tua menarik tikus. Semua berhenti berpikir berlebihan. Bagaimana itu bisa terjadi? Benarkah? Ya, pasti tikus. Aku akan pergi memeriksanya. Jangan ganggu dia. Nenek, aku tahu kau benci melepaskan uang itu. Tapi itu aturan pemerintah. Kau sudah jujur dan baik sepanjang hidupmu. Jangan biarkan kami, generasi muda, membawa malu padamu. Nenek, jangan bergerak. Bertahanlah 3 hari lagi. Begitu aku terpilih dalam 3 hari, aku akan segera mengembalikan subsidimu. Aku bahkan akan menambah porsi ekstra untukmu. Maka, tak ada yang bisa mengendalikan kita. Jika kau bergerak sekarang, kita akan kehilangan lebih dari $60.000 uang belasungkawa, dan kita akan masuk penjara. Cucu tidak tahu terima kasih. Kau mengancamku dengan penjara, tapi itu lebih dari $60.000 uang belasungkawa. Baiklah, aku akan bertahan 3 hari terakhir ini. Jika kau tidak terpilih, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tunggu, tikus tidak bisa membuat suara sebanyak itu. Aku juga mendengarnya. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa bergerak? Apa kau pikir? Nyonya Brooks tidak pernah pergi sama sekali? Jika dia pura-pura mati untuk menipu uang belasungkawa, itu sangat rendah. Kita masing-masing memberi beberapa ratus $. Ada yang salah. Bagaimana bisa orang mati mengeluarkan suara? Chad, jujurlah pada kami. Apakah nenekmu benar-benar meninggal? Jika kau berani pura-pura mati untuk menipu uang belasungkawa, kau tahu konsekuensinya. Pak Miller, jangan bicara omong kosong. Nenek benar-benar sudah pergi. Dia meninggal tadi malam. Dokter desa sudah datang memeriksanya. Tadi itu tikus, pasti tikus. Ya, benar, tikus. Dengan acara penghormatan yang berlangsung berhari-hari, banyak makanan di luar. Wajar jika menarik tikus. Omong kosong. Saya sudah hidup lebih dari 50 tahun, dan saya belum pernah melihat tikus membuat suara sebanyak itu di tutup peti. Jika itu tikus, pasti tikus super. Benar, peti mati ini baru dibawa kembali kemarin. Dibuat sendiri oleh tukang kayu tua itu. Sambungannya ditutup rapat dengan seelan. Bahkan seekor tikus pun, bahkan lalat kecil pun tidak bisa masuk. Chad, kau pikir kita semua bodoh? Mencoba membodohi kami? Chad, membuka peti mati untuk inspeksi adalah cara yang paling adil. Itu menghilangkan keraguan semua orang dan membersihkan nama nenekmu juga. Jika seperti yang kau katakan, kami semua akan meminta maaf pada almarhumah. Dan tidak bicara lagi. Buka. Jika mereka membukanya dan mengetahui bahwa aku pura-pura mati, keluargaku hancur. Orang-orang ini akan mencabik-cabikku. Benar. Seseorang, buka peti mati itu. Kita akan mengusut tuntas hari ini. Siapapun yang mencoba menghentikan kita, akan kami seret karena menghalangi keadilan. Tidak, kau tidak bisa membukanya. Tidak ada yang akan membuka peti mati ini. Membuka peti mati sama sekali tidak hormat. Itu akan mengganggu roh nenek. Jika kau berani membukanya, aku akan membenturkan kepalaku ke peti mati ini. Ini gila. Petugas mendorong-dorong janda tak berdaya dan anaknya. Hormati yang meninggal. Kau bahkan tidak mau meninggalkan nenek yang sudah meninggal sendirian? Kau ingin membuka paksa peti mati? Aku akan lawan. Chad, apakah kau merasa bersalah? Mengapa kau tidak membiarkan kami membuka peti mati untuk autopsi? Bersalah soal apa? Aku melakukan ini demi kebaikan nenekku sendiri. Dia perlu beristirahat dengan tenang, mengerti? Mengganggu orang yang sudah meninggal itu tidak bermoral. Jika kau benar-benar peduli pada nenekmu, biarkan kami membuka peti mati untuk autopsi. Buktikan bahwa kau tidak bersalah. Kau menghalangi kami untuk memeriksa. Siapapun akan mengira
kau menyembunyikan hati nurani yang bersalah. Ya, Chad, hati nurani yang bersih tidak takut pada tuduhan. Jika tidak ada yang salah, biarkan semua orang memeriksanya. Itu akan membuat semua orang diam. Chad, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Buka peti mati untuk autopsi. Orang yang tidak bersalah tidak perlu takut. Semakin kau menghalangi kami, semakin curiga kami. Seseorang, pisahkan ibu dan anak itu, dan buka peti mati. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan melawan siapapun yang mencoba. Lepaskan. Jangan dibuka. Kau akan dikutuk jika membukanya. Kau akan membusuk di neraka. Jangan sentuh nenekku. Siapapun yang berani menyentuh peti mati nenekku, akan kulawan sampai habis. Setelah peti mati dipaku dan disegel rapat, tidak ada yang bisa membukanya. Dan tidak ada yang akan tahu tentang nenek. Aku tidak percaya Chad Sterling melangkah sejauh ini. Hanya untuk menipu uang, dia memaku neneknya sendiri ke dalam peti mati. Chad, kau gila? Kau mencoba membunuhku? Nek, jangan takut. Aku tahu apa yang kulakukan. Nanti malam, saat sepi, aku akan diam-diam mengeluarkanmu. Apapun yang terjadi di luar, jangan bersuara sedikit pun. Jika ada yang tahu, keluarga kita hancur. Jangan lupa, atau aku benar-benar mati di sini. Dia tidak terlihat pura-pura. Siapa yang bisa berpura-pura sekeras itu? Dia mengayunkan palu itu dengan sekuat tenaga. Ya, benar. Mungkin kita terlalu memikirkan ini. Seperti pepatah, anak berbakti berjaga malam, saat anggota keluarga dekat meninggal, siapa yang mau membuka peti, dan mengganggu ketenangan almarhum. Jika itu aku juga akan berjuang untuk menghentikannya. Baiklah. Anak ini Chad dibesarkan oleh neneknya sejak kecil. Neneknya paling sayang padanya. Tidak mungkin dia bercanda tentang pemakamannya. Paman Albert benar, karena peti sudah disegel, kita tidak boleh mengganggu almarhum. Bukankah wali kota Miller bilang saat meninggal, kita perlu tanda tangan untuk menghentikan bantuan, kita bisa urus dokumennya sekarang. Benar. Chad, nenekmu sudah meninggal. Bantuan harus dihentikan segera sesuai peraturan. Tidak ada alasan untuk terus mengklaimnya. Kemarilah cepat dan tanda tangani konfirmasi formulir untuk menyelesaikannya. Chloe Vance, aku akan ingat ini. Kau menargetkanku setiap saat, memotong penghasilanku, menghancurkan rencanaku. Dalam 3 hari, saat aku terpilih sebagai pejabat desa, akan kubuat kau bayar. Tanda tangan sekarang? Bisakah aku menunggu sampai setelah pemakaman untuk menandatangani? Aku sibuk berjaga di sini. Aku tidak ada mood untuk formalitas ini. Jangan tanda tangan, anak bodoh. Jika kamu tanda tangan, kita akan kehilangan lebih dari 75 juta rupiah setiap tahun. Semua akan habis. Kita akan kelaparan. Aku tahu. Tapi jika aku tidak tanda tangan sekarang, mereka pasti akan meminta untuk membuka peti mati lagi. Apa yang perlu ditakutkan dari membuka peti mati? Paman Albert sudah bicara untuk kita. Tanpa bukti, apa yang bisa mereka lakukan? Begitu kamu tanda tangan, kita tidak punya apa-apa lagi. Kamu nggak tahu apa-apa. Chloe si brengsek itu, dia licik seperti rubah. Jika dia benar-benar memaksa membuka peti mati, bisakah Paman Albert menghentikannya? Lebih dari 900 juta rupiah uang duka cita, dan pemilihan dalam 3 hari. Semuanya berakhir. Chad, kalian berdua bisik-bisik apa? Lama sekali. Berapa lama kamu akan menahan semua orang karena masalah kecil seperti ini? Benar, Chad. Menandatangani hanya beberapa detik. Kenapa lama? Jangan bilang kamu benar-benar punya trik licik. Tidak. Aku hanya tidak tega berpisah dengan nenekku. Sakit sekali. Chad, aku tahu kamu sedih, tapi kamu tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Aku tahu. Aku pasti akan mengikuti pengaturan pemerintah. Aku akan tanda tangan sekarang. Tunggu sebentar. Chloe, tunggu saja. Aku akan membalas dendam padamu, cepat atau lambat. Oh, Chad. Kapan pemakaman nenekmu? Ya, apakah tanggal pemakamannya sudah ditentukan? Saya akan datang langsung untuk memberikan penghormatan kepada Mrs. Brooks. Pemakaman. Sempurna. Malam ini, setelah semua orang tidur nyenyak, kita akan menyelinapkan nenek keluar dari peti mati dan menyembunyikannya di rumah Bibi Susan di desa sebelah. Dalam 3 hari, kita akan mengubur peti mati kosong, tanpa ada yang tahu.
Tidak akan ada yang tahu. Saya sudah minta pendeta untuk memilih hari keberuntungan. 3 hari dari sekarang, pagi-pagi, kita akan menguburnya tepat jam 8 pagi. Ini akan melindungi keluarga kita dari kesialan dan membawa kedamaian sepanjang tahun. Itu cucuku yang pintar. Aku akan keluar malam ini. Tidak akan membusuk lagi di peti mati jelek itu. Setelah kita mengubur peti mati kosong dalam 3 hari, tidak akan ada yang curiga. Kita akan mengantongi lebih dari $60.000. Dan cucuku menjadi pejabat desa. Lalu, kita akan menguasai Oak Haven Village. Bukankah 3 hari terlalu lama? Akhir-akhir ini suhunya 95 hingga 100 derajat setiap hari. Panas banget. Dan peti matinya tertutup rapat, pasti akan bau, cepat busuk, dan rusak. Begitu baunya bocor, itu akan jadi masalah. Paman Albert ada benarnya. Panas ini gila. Lupakan 3 hari, 1 hari sudah kebanyakan. Lagi pula, para tetua percaya bahwa yang meninggal harus beristirahat dengan tenang di dalam tanah. Menunggu selama ini tidak menghormati yang sudah meninggal. Ya. Aku sengaja minta pendeta memilih tanggalnya. Tidak bisa diubah sekarang. Menguburnya, dalam 3 hari sudah terlambat. Kubur saja besok pagi. Apa? Menguburnya besok? Besok? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi besok? Kita hanya punya 1 malam. Apakah aku sempat kabur? Pak, ini tidak akan berhasil. Tanggal pemakaman sudah dihitung oleh pendeta sebagai hari baik. Sama sekali tidak boleh diubah sembarangan. Mengubah tanggal di menit terakhir adalah nasib buruk. Mengganggu almarhum dan menyinggung yang telah pergi. Itu tabu besar dalam pemakaman. Benar, Pak. Bagaimana bisa mengubah hari pemakaman baik hanya karena keinginan? Itu aturan yang diwariskan leluhur. Ini membawa sial dan melanggar tabu. Benar juga. Waktu baik sudah pasti tetap. Mengubah tanggal di menit terakhir sangat sial. Para tetua desa sangat teliti soal ini. Kenapa kamu tiba-tiba mengubah hari baik dari 3 hari lagi menjadi besok? Aku juga tidak punya pilihan. Badan cuaca baru saja mengeluarkan pemberitahuan darurat bahwa dalam 3 hari, akan ada 2 hari berturut-turut hujan deras di sini. Tanah di pemakaman bukit akan lembek dan sangat rawan longsor. Untuk mencegah peti mati terbawa hujan dan mengganggu almarhum, kita harus memajukannya. Dia harus dikubur besok. Chad, karena ini bencana alam yang tak bisa dihindari, kubur saja dia besok pagi-pagi. Besok kalau begitu, setidaknya kita masih punya semalam penuh. Selagi kita diam-diam mengeluarkan nenek malam ini di bawah kegelapan, kita masih bisa mengubur peti mati kosong tanpa ada yang tahu. Oh, jadi ini peringatan bencana alam. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Aku akan lakukan sesuai katamu, besoklah. Asalkan kami bisa memberikan nenekku perpisahan yang layak, seluruh keluargaku akan bekerja sama sepenuhnya. Fiuh, bagus. Masih punya 1 malam. Asalkan aku kabur malam ini, bagaimanapun mereka mengubur peti mati ini besok, itu bukan urusanku. Bu, kamu jaga di pintu. Aku sedang mencongkel peti mati untuk mengeluarkan nenek. Suara kecil apapun, beri aku isyarat segera. Silakan, tidak apa-apa. Aku akan jaga di sini. Nenek? Apa kau dengar aku? Chad, akhirnya kau muncul. Peti mati sialan ini kedap udara. Lebih lama lagi aku akan mati lemas di sini. Jangan khawatir, Nenek. Aku sedang mencongkel paku sekarang untuk mengeluarkanmu. Seluruh desa tertidur pulas. Aku akan mengeluarkanmu cepat. Lalu, aku akan menyelinapkanmu malam ini untuk bersembunyi di rumah Bibi Susan di sebelah. Besok pagi kita kubur peti mati kosong seperti yang direncanakan. Setelah aku menang pemilihan pejabat desa dalam 3 hari, aku bisa menikahi Mia. Akhirnya, udara segar. Jika aku tinggal lebih lama, aku akan mati lemas. Nenek, setelah kau sampai di rumah Bibi Susan, bersembunyi dan bersikap baik. Jangan tunjukkan wajahmu, sekalipun. Tidak boleh ada petunjuk yang bocor. Setelah aku menjadi pejabat desa dan mengamankan posisiku, aku akan membawamu kembali untuk menikmati hidup yang baik. Baiklah, fokus saja pada urusannya. Jangan khawatir, aku pasti akan tetap bersembunyi. Menyelinap keluar tengah malam untuk mencongkel peti mati, Chad. Apa yang kau lakukan? Chloe, kenapa kamu di acara pemakaman tengah malam begini? Aku mau tanya kamu. Kenapa bawa linggis ke peti mati tengah malam? Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan?
Bu, dia sudah di sini. Kenapa kamu tidak peringatkan aku? Dan kamu tidak memberiku tanda? Dia menyelinap lewat gerbang belakang, aku menjaga pintu depan, dan tidak melihat siapapun. Sepertinya dia tahu kita diam-diam mengeluarkan nenek malam ini. Jadi dia sengaja menunggu di sini. Menunggu untuk menangkap basah kita. Oh tidak, kita celaka. Seseorang datang, sekarang aku tidak bisa melarikan diri. Tidak, Tidak ada. Angin malam ini kencang. Kudengar peti matinya agak longgar. Aku tidak bisa berhenti khawatir. Jadi aku datang untuk memeriksa dan memperkuatnya. Agar tidak ada kesalahan saat pemakaman besok, agar tidak mengganggu nenek. benar. Tepat sekali. Anakku berbakti dan teliti. Dia masih memikirkan pemakaman nenek di tengah malam, dan datang khusus untuk menjaga dan memperkuatnya. Di tengah malam? Dengan linggis, membuka paksa peti mati sendirian. Apakah itu memeriksa peti mati? Atau kamu buru-buru mengeluarkan seseorang dan melarikan diri semalaman? Kamu tahu dalam hatimu. Chloe itu mau menjebakku. Pertama, dia menonaktifkan ID-ku. Lalu dia mengambil tanahku. Memotong tunjangan kesejahteraan dan tunjangan hidup lansiaku. Sekarang, dia menghalangiku untuk pergi. Bu, pada titik ini, kita tidak bisa kembali. Ayo kita selesaikan sampai tuntas. Singkirkan dia dengan diam-diam. Selama dia tutup mulut, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi malam ini. Dan nenek bisa lolos dengan bersih. Kita bisa lolos dari semuanya. Chad, jangan bodoh. Jangan lakukan hal gila. Jika sesuatu yang serius terjadi, seluruh keluarga kita hancur. Tidak ada yang lolos. Pada titik ini, aku tidak bisa kembali. Aku harus menyingkirkannya hari ini. Untung aku sudah waspada terhadapmu. Sekarang, Paman Albert dan yang lainnya seharusnya sudah tiba sebentar lagi. Sekarang kebohonganmu terbongkar, kau akan membunuh untuk menutupinya? Kau memaksaku. Selama ini kaulah yang mendorongku, memotong setiap jalan keluar. Chad, kami khawatir padamu. Jadi kami semua datang untuk berjaga bersamamu. Chad, apa yang kamu lakukan? Mengayunkan tongkat di tengah malam, mencoba memukul seseorang? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang di sini? Ini dia, aku benar-benar kacau. Tidak mungkin aku bisa keluar malam ini. Dia tidak hanya mencoba memukulku, dia diam-diam membuka peti mati tadi. Aku penasaran untuk apa dia ingin membukanya. Chloe, jangan bicara omong kosong. Kenapa aku harus memukulmu? Dan aku pastinya tidak membuka peti mati. Aku baru saja mendengar sesuatu bergerak di dalam peti mati. Aku pikir ada tikus di dalamnya. Aku takut tikus itu akan menggigit nenekku. Itulah kenapa aku ambil tongkat untuk mengusirnya. Benar, ada tikus masuk. Aku baru saja melihat tikus. Ia mencuri makanan dari altar. Chad sangat baik kepada neneknya. Ia khawatir nenek Martha terganggu di dalam sana. Jadi dia bergegas dengan tongkat untuk mengusirnya. Dan kemudian kalian kebetulan melihatnya. Untungnya cucu tersayangku cerdas. Jika aku bisa mengelabui mereka dan menipu semua orang, aku masih punya kesempatan untuk kabur. Oh, benarkah? Kalau begitu, biar aku tanya ini. Untuk mengusir tikus, apakah perlu menusukkan linggis ke celah peti mati, mencongkel paku peti sedikit demi sedikit, dan sengaja melonggarkan tutup peti? Sialan wanita itu. Jika bukan karena dia, aku sudah keluar dari peti mati sialan ini. Setelah aku keluar, dia akan membayarnya. Aku tidak. Chloe, apa kau yakin melihatnya dengan benar? Aku hanya mengejar tikus dan tidak sengaja menjatuhkannya. Tidak, Chad. Bekas congkelan ini dalam dan jelas. Kayunya bahkan terbelah. Itu tidak terlihat seperti kecelakaan. Hanya mengejar tikus. Kau perlu linggis setebal itu? Sapu saja sudah cukup. Apa yang kau lakukan? Keluarga kami sudah sangat menderita. Ibu mertuaku baru saja meninggal, dan kau masih menindas janda tak berdaya dan putranya? Chad hanya menjadi cucu yang baik. Dia ingin neneknya beristirahat dengan tenang. Kenapa kau tidak percaya pada kami? Benar. Menangislah. Menangislah sekeras-kerasnya. Selama kita melewati ini, setelah mereka pergi aku bisa keluar.
Sekarang hanya kita, seorang janda tak berdaya dan putranya. Nenekku baru saja meninggal. Kami sudah cukup patah hati. Kenapa kau harus menyakiti kami seperti ini? Berpura-pura mati demi uang duka dari penduduk desa, dengan terang-terangan menipu semua orang, perilaku busuk ini harus dihentikan hari ini. Jika hanya mengejar tikus, lalu kenapa kau mengangkat tongkat itu hampir memukulku? Jangan bilang kau mengiraku seekor tikus. Aku tidak melihat dengan jelas. Dan mengira itu tikus karena gelap gulita dan sesosok tiba-tiba melesat jadi saya tidak sempat bereaksi. Tapi Chloe, kita semua tetangga. Jadi kenapa Chad memukulmu? Dia hanya ketakutan. Jadi jika kamu marah akan kubilangi dia dan membuatnya minta maaf padamu. Dan ibuku benar, Chloe. Aku minta maaf karena penglihatanku buruk. Dan aku seharusnya tidak mengayunkan tongkat. Jadi aku minta maaf dan tolong jangan simpan dalam hati. Chloe, kita semua tetangga. Jangan biarkan ini merusak persahabatan kita. Ya, Chad tidak sengaja. Jadi lupakan saja dan berlapang dada. Chloe, kupikir kita sebaiknya menghentikannya saja. Karena Chad kelelahan beberapa hari ini. Dan itu kecelakaan, jadi bisa dimaklumi. Lagi pula, kamu bahkan tidak terluka. Ya, kita semua tetangga, dan bertemu setiap hari, jangan biarkan hal kecil ini merusak hubungan kita. Lagi pula, besok ada prosesi pemakaman jadi jangan tunda urusan penting. Meskipun itu benar-benar akting, kan? Tidak tergesa. Aku ingin melihat trik apa lagi yang kalian punya. Karena berpura-pura mati seperti ini hanya untuk menipu uang duka dan meracuni moral desa kita, adalah sesuatu yang harus kubasmi tuntas. Tapi karena ini kesalahpahaman, mari kita hentikan. Beruntung kita lolos dan tidak tertangkap. Itu membuatku ketakutan setengah mati. Baiklah. Karena tidak ada masalah, semua pulang dan istirahat. Besok datang pagi untuk membantu prosesi pemakaman. Chad, di sini berbahaya di malam hari, dan kamu akan terlalu kesepian berjaga sendirian. Jadi aku akan menemanimu untuk menghindari masalah lebih lanjut. Paman Albert, jangan repot. Aku bisa mengurus ruang duka sendiri. Kamu semakin tua. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Paman Albert. Chad dan aku di sini. Kami berdua menjaga saja sudah cukup. Tidak perlu kamu begadang dan menderita. Tidak apa-apa. Aku sudah tua sekarang. Aku tidak butuh banyak tidur. Chloe khawatir. Tidak aman jika kamu berjaga sendirian. Jadi dia memintaku untuk datang membantu berjaga. Aku akan tinggal di sini malam ini. Aku bisa membantu saat prosesi pemakaman besok untuk jaga-jaga saja. Aku juga ikut tinggal. Ada yang menjagamu itu bagus. Kita bisa ngobrol untuk menghabiskan waktu malam. Supaya kamu tidak takut sendirian. Ya. Sungguh, kalian berdua tidak perlu repot-repot. Itu terlalu merepotkan kalian. Betul, tuan-tuan. Begadang semalaman untuk berjaga itu tidak baik untuk kesehatan. Kami merasa sangat tidak enak. Baiklah, Chad. Brenda, aku tahu kamu khawatir padaku. Jangan khawatir. Aku masih kuat. Sudah diputuskan. Sial. Sekarang benar-benar tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Aku benar-benar akan dikubur hidup-hidup besok. Ya, kalau begitu terima kasih atas repotnya, tuan-tuan. Dan terima kasih atas kebaikan Chloe. Dasar sialan Chloe fans lagi. Dia terus menargetkanku berulang kali, menghancurkan rencana besarku setiap saat. Aku akan mengingat ini. Ya, terima kasih atas repotnya, Chloe. Chad, kita semua tetangga. Tidak perlu terlalu sopan. Prosesi pemakaman Nenek Marta besok. Seseorang akan menemanimu malam ini. Semoga tidak ada yang salah. Kau benar. Chloe sangat perhatian. Sudah larut, tidak aman bagi seorang gadis muda pulang malam-malam. Sebaiknya kau pulang sekarang. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Chad, pastikan kau istirahat. Dan berhenti mengejar tikus di tengah malam, oke? Nenek, kau bisa dengar aku? Aku di sini. Ada apa di luar sana? Apakah orang-orang usil itu sudah pergi? Aku tidak berani tidur semalaman. Aku sesak di sini. Belum. Jangan panik, Nenek. Aku sudah merencanakan semuanya. Besok pagi, saat semua orang di resepsi, aku akan menyuruh seseorang menukar peti mati secara diam-diam. Lalu peti mati kosong, itu akan dikubur. Siapa yang tahu kau pura-pura atau benar-benar mati? Kau harus ingat,
Jangan sampai ada kesalahan, atau aku benar-benar akan dikubur hidup-hidup. Jangan khawatir, Nenek. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak akan ada yang salah. Tenang saja, simpan energimu. Chad, Martha Brooks, aku tidak percaya dia akan segera dikubur dan kau masih berpura-pura mati. Ada apa? Bukankah kita harus menukar peti mati? Kau benar-benar akan menguburku hidup-hidup. Tolong, keluarkan aku dari sini. Jangan kubur aku. Aku masih hidup. Aku dengar sesuatu. Ada suara di dalam peti mati. Bangkit, mayatnya bangkit. Ah! Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah membayar $1.000 untuk melancarkan urusan. Mereka berjanji datang saat fajar untuk menukar peti mati. Tidak ada yang datang untuk menukar peti mati, dan mereka menguburnya begitu saja. Aku sudah tahu sejak awal bahwa kau akan melakukan tipuan terakhir ini. Kau mencoba menipu dengan menukar peti mati, menganggap kami semua bodoh. Hari ini, aku akan membuatmu mengungkap kebenaran di depan semua orang. Dan mencabut habis budaya beracun ini memalsukan kematian demi uang di desa Old Haven. Lepaskan aku. Aku masih hidup. Ada yang aneh. Tidak terdengar seperti orang mati sama sekali. Peti mati tertutup rapat. Jika dia benar-benar meninggal, bagaimana bisa dia memukul-mukul dan meminta tolong? Tunggu. Ibu Brooks tidak mati? Apa yang kalian tunggu? Buka petinya. Sekarang, jika dia masih hidup, nyawa meter dipertaruhkan. Kalian berdua anak nakal mencoba menguburku hidup-hidup. Aku semakin tua dan aku bekerja keras membesarkanmu. Tapi lihat apa yang kau lakukan. Demi uang duka yang sedikit, kau berani mempertaruhkan nyawa nenekmu sendiri. Dan ini, jika tadi tidak ada yang menyelamatkanku, aku sudah dikubur hidup-hidup. Bukan itu. Kau salah paham. Kenapa kami akan menguburmu hidup-hidup? Aku memang menyuruh seseorang menukar peti mati. Aku tidak tahu kenapa kau masih di dalam sana. Kau mengatur penukaran peti mati, jadi di mana orang yang seharusnya melakukannya? Kau ingin mengubah kematian palsuku menjadi kematian sungguhan, kan? Bagaimana aku membesarkan kalian berdua? Kalian monster tidak berperasaan. Pertunjukan yang bagus. Tontonan saling menjatuhkan. Kau pura-pura mati demi uang duka dan menipu tetangga. Sekarang setelah terungkap, kalian saling menyalahkan, dan bahkan tidak mau mengakuinya. Jadi kau pura-pura mati untuk menipu kami demi uang duka. Setiap keluarga memberikan uang duka. Bagaimana bisa kau serendah itu demi uang? Kau tidak punya hati nurani. Kau kejam. Pantas saja kau mempercepat pemakaman beberapa hari lalu. Kau bahkan tidak berencana mengadakan peringatan 7 hari. Kau merencanakan sesuatu yang buruk. Kau akan mengubur nenekmu sendiri hidup-hidup demi uang. Apalagi yang bisa kau lakukan? Ini semua salahmu, keparat. Jika kau tidak mengacaukan rencana kita tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Semua karena dirimu. Brenda, berani-beraninya kau memukulnya. Lepaskan aku. Kenapa kau menangkapku? Kalau bukan karena Chloe ikut campur, keluarga kami tidak akan jadi begini. Dia sengaja ingin menghancurkan kami. Aku tidak melakukan kesalahan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kau berbuat salah dan masih berani memukul orang di depan umum? Pura-pura mati untuk mengeruk uang kami. Kau bahkan mengubur ibu mertuamu hidup-hidup. Ketahuan. Dan masih tidak menyesal. Sombong dan sewenang-wenang sekali. Pak Wali Kota Miller, tolong lepaskan dulu. Ibuku baru saja kehilangan kendali dan melakukan hal bodoh. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Brenda benar. Kau sengaja menarget keluarga kami. Kau sudah tahu rencana kami dari awal. Kau diam saja dengan sengaja. Diam-diam menyabotase. Apa sebenarnya maksudmu? Aku menarget kalian? Jika kalian tidak pura-pura mati untuk mengumpulkan uang duka dan mempertaruhkan nyawa nenek sendiri dan hidup jujur,
Apakah kalian akan dibenci semua orang? Chloe benar, kalian yang punya niat jahat, melakukan cara-cara curang, dan masih berani menyalahkan orang lain. Menipu untuk uang saja sudah buruk, tapi kalian hampir menyebabkan kematian. Bajingan tidak berperasaan ini, pantas dipenjara untuk direhabilitasi. Cukup. Semua bukti sudah ada. Kalian tidak hanya menolak mengakui kesalahan dan bertobat, tapi malah balik menyalahkan kami. Hari ini, kalian harus mengembalikan semua uang duka yang kalian kumpulkan kepada semua orang secara penuh. Jika tidak, aku akan menuntut kalian atas penipuan dan percobaan pembunuhan dan memasukkan kalian ke penjara. Apa? Mengembalikan uang? Kenapa kami harus mengembalikan uang? Itu uang duka yang diberikan orang secara sukarela. Kenapa harus kita kembalikan? Sial. Kau mau membuat seluruh keluarga kita mati? Memberi uang duka untuk pernikahan dan pemakaman adalah adat desa. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Kau sengaja mempersulit kami. Kami bangkrut. Tidak akan mengembalikan 1 sen pun. Semua uang duka yang kau kumpulkan hanyalah uang kotor dari pura-pura mati. Kembalikan semua uang hari ini. Itu sudah hukuman paling ringan untukmu. Jika kau berani tidak melakukannya, aku akan telepon polisi sekarang. Aku akan menangkapmu dan mengajukan kasus. Dan aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu. Aturan tidak pernah dimaksudkan untuk penjahat memanfaatkan celah. Kau berbuat salah dan tidak bertobat tepat waktu. Apa kau menganggap hukum sebagai lelucon? Berhenti ribut. Tidak apa-apa kehilangan uang. Asalkan aku menang pemilihan kepala desa dalam 2 hari, apakah keluarga kita akan kekurangan uang? Nak, kau bicara jujur? Tentu saja benar. Aku sudah mengurusnya. Posisi kepala desa ini pasti milikku. Baiklah, kami akan percaya sekali lagi. Pak Lurah Miller, maaf. Kami bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kami akan mengembalikan semua uang duka. Tidak kurang 1 sen pun. Kami akan mengembalikan setiap sen. Tolong jangan perbesar masalah ini. Ku harap kau menepati janji. Kembalikan pintu ke pintu sebelum sore ini. Dan minta maaf kepada semua penduduk desa. 6. Ya. Pak Lurah Miller, tenang saja. Kami akan lakukan seperti yang Bapak katakan. Dijamin, tidak ada 1 sen pun yang hilang. Kami akan antar pintu ke pintu sore ini. Semuanya, pulang ke rumah masing-masing. Pemerintah desa akan menangani masalah ini dengan serius. Kami tidak akan mentolerirnya, dan memberikan penjelasan yang memuaskan bagi semua. Chloe, kau tunggu saja. Setelah aku menjadi kepala desa, aku akan membuatmu menyesal perlahan. Cepat atau lambat, aku akan menagih utang ini dengan bunganya. Nak, kamu yakin semuanya baik-baik saja? Setelah kekacauan besar tempo hari, jangan biarkan itu mengacaukan kampanyemu dan merusak pernikahanmu dengan Mia. Bu, jangan khawatir. Aku sudah menyuap semua orang dalam pemilihan ini. Karena mereka sudah menerima uangku, mereka harus membelaku. Mengembalikan uang duka kecil itu bukan apa-apa. Begitu aku menjadi kepala desa, aku akan punya kekuasaan dan uang. Dan aku akan menikahi Mia dengan meriah. Tentu saja, cucuku yang terbaik. Bagi keluarga kita, menikahi gadis kota seperti Mia sudah di luar kemampuan kita. Dan ditambah lagi, menjadi pejabat desa adalah berkah ganda. Mulai sekarang, keluarga kita akan menjadi yang paling dihormati di desa. Mia, bertahanlah sedikit lagi. Karena hasilnya akan keluar sebentar lagi. Aku akan menepati janjiku. Ayahku bilang, dia tidak perlu kamu kaya, tapi dia hanya ingin kamu stabil dan baik. Kamu hanya pria desa biasa, dan meskipun kami tidak bergelimang uang, kami adalah keluarga terpandang di kota. Asalkan kamu menang pemilihan pejabat desa, dia akan menyerah dan mengizinkanku menikahimu. Aku tahu menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Akulah yang tidak sepadan. Percayalah, aku akan menang hari ini. Aku tidak akan mengecewakanmu atau keluargamu. Ya, terima kasih atas kerja kerasmu, Mia, karena tidak keberatan dengan kondisi desa kami yang sederhana, dan begitu anakku menjadi pejabat, kami akan memperlakukanmu seperti emas, dan menjemputmu dari kota dengan meriah. Tepat. Mulai sekarang, seluruh keluarga kami akan menikmati kemuliaan Mia. Simpan omongan itu setelah kamu menang. Pemilihan desa Oak Haven sekarang resmi dimulai. Saya memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk memilih kepala desa baru. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengumumkan 2 hal. Pertama, Nona Fans dari grup Fans telah memutuskan untuk mendanai penuh $100 juta untuk pembangunan kembali desa secara menyeluruh di desa Oak Haven. Apakah aku dengar dengan benar? $100 juta? $100 juta. Itu uang terbanyak yang pernah dilihat desa kita.
Yang paling banyak kita miliki adalah $300.000 untuk perbaikan jalan. Ini anugerah. Desa Oak Haven akhirnya akan berbalik. Nona Vance bilang dia akan membangunkan kita jalan aspal yang langsung ke kota. Mulai sekarang, hasil panen kita tidak perlu berguncang selama 3 jam hanya untuk menjual. Mereka juga akan merenovasi sekolah desa dan klinik. Dan membangun panti jompo dengan lift, gratis untuk siapa saja di atas 60, ditambah pabrik pengolahan pertanian modern dan taman logistik rantai dingin. Jagung, persik, dan ayam kampung desa kita akan dikemas dan dikirim ke seluruh negeri, tidak akan lagi diperas oleh tengkulak. Pada akhir tahun, dividen per orang. Setiap keluarga mendapat bagian. Ini baru langkah pertama. Saya ingin desa Oak Haven benar-benar makmur, supaya anak-anak di sini bisa belajar dengan baik, Dan para lansia bisa menikmati masa tua mereka. tidak akan ada yang melakukan hal-hal buruk. Hanya demi beberapa dolar lagi. Ya, $100 juta. Begitu aku terpilih jadi kepala desa, aku yang akan menentukan proyek 100 juta ini. Cukup ambil sedikit dari atas dan kita aman untuk 10 kehidupan. Anakku benar-benar hebat. Begitu kamu jadi kepala, keluarga kita akan menjadi raja di desa Oak Haven. Siapa yang berani meremehkan kita saat itu? Kita akan mengusir semua yang menentang kita dari desa terlebih dahulu. Diam. Sekarang untuk hal kedua. Setelah investigasi, Chad Sterling membuat neneknya sendiri berpura-pura mati demi uang duka. Itu hampir membunuh seseorang. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Pencalonannya sekarang dicabut. Dia dilarang selamanya mencalonkan diri untuk jabatan publik apapun di desa. Tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Aku sudah menyuap semua orang. Beraninya kau mendiskualifikasi aku? Buktinya kuat. Tidak ada tempat untuk alasanmu. 3 anggota komite pemilihan yang kau suap. Semua telah diskors menunggu penyelidikan, pengakuan mereka, dan catatan transfermu. Semua ada di sini. Aku menghabiskan setiap sen untuk suap dan merencanakan begitu lama. Bagaimana bisa semuanya lenyap? Budaya beracun yang telah merajalela di desa Oak Haven dan korupsi berakhir hari ini. Saya secara resmi mengumumkan bahwa pemilihan kepala desa Oak Haven diubah menjadi penunjukan langsung dari atasan. Kau pikir kau bisa menunjuk seseorang? Pemilihan itu milik seluruh desa. Siapa yang memberimu hak untuk memutuskan bagi kami? Aku tidak terima ini. Karena kau korup dan melanggar hukum, kau tidak layak menjadi pejabat desa. Setelah penilaian komprehensif saya menunjuk David sebagai kepala desa Oak Haven yang baru. Ya, David jujur dan adil. seluruh desa mempercayainya. Sudah saatnya, Chad, si penipu itu, tidak pantas menjadi pejabat desa. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Pak. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Saya akan menjalankan tugas, tetap rendah hati, dan melayani warga dengan sepenuh hati. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini kamu. Sejak hari pertama kamu menginjakkan kaki di desa Oak Haven, kamu selalu menentangku. Kamu menghancurkan segalanya. Tugas pejabat desa adalah melayani rakyat dan berbuat baik untuk masyarakat. Tidak pernah dimaksudkan sebagai alat untuk oportunis dan keuntungan pribadi. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Kamu pantas mendapatkannya. Chad, aku tidak pernah mengira kau akan serendah ini. Kita sudah selesai. Mia, apa maksudmu? Aku mencari orang yang rendah hati dan jujur, dengan karakter yang baik. Bukan orang yang mau melakukan apa saja demi ketenaran dan uang, hampir mengubur neneknya sendiri hidup-hidup. Aku membatalkan pertunangan ini. Mulai hari ini, kita selesai. Mia, jangan dengarkan kebohongan mereka. Bukan itu yang terjadi. Mereka menjebakku. Chloe yang menjebakku. Kamu harus percaya padaku. Betapapun liciknya kamu, atau seberapa besar keinginanmu untuk naik, jika karaktermu busuk, semua sia-sia. Kamu tidak hanya kalah dalam pemilu, kamu kehilangan hati nurani dan kemanusiaan dasarmu. Barang yang rusak bisa diperbaiki, tapi hati yang busuk tidak bisa diperbaiki. Uang dan status tidak berarti. Yang paling penting adalah integritas dan kebajikan. Kamu selalu mencoba mengambil jalan pintas. Dan pada akhirnya, kamu sendiri yang akan menghancurkan segalanya. Chloe, dasar perempuan jalang. Semua ini salahmu dari awal hingga akhir. Ya, kamu pembawa sial. Jika kamu tidak terus-menerus menargetkan keluarga kami, apakah anakku akan kehilangan pekerjaannya, kehilangan istrinya, dan berakhir seperti ini? Masa depanku yang cerah lenyap. Gadis yang akan kunikahi juga pergi. Kamu bertanggung jawab atas semua ini. Karena kamu telah menghancurkan segalanya bagiku, kamu akan menyerahkan dirimu padaku. Mia tidak akan menikahiku, jadi kamu yang akan. Chloe,
kamu harus menikah denganku hari ini. Aminama, Kamu bajingan sialan. Lihat dirimu di cermin, bajingan. Berani-beraninya kau mengejar putriku. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambutnya pun. Kamu telah melakukan hal-hal busuk seperti itu, kamu pantas mendapatkan semuanya. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Masa depanku hilang sekarang. Reputasiku hancur. Tunanganku kabur. Aku selesai. Lagi pula aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk hilang. Aku tidak takut pada apapun. Kaulah yang berbuat salah dan tersesat. Kau menghancurkan hidupmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kaulah, Jalang. Kau menghancurkan hidupku. Kau harus membayarnya dengan seluruh hidupmu. Mia tidak menginginkanku. Jadi, kau harus menikah denganku. Hari ini, apakah keluarga fans setuju atau tidak? Bahkan jika aku harus mengikatmu, aku akan menyeretmu kembali ke keluarga Sterling untuk menjadi istriku. Benar, begitulah adanya. Kau menghancurkan segalanya untuk anakku. Kau harus membayar dengan seluruh hidupmu. Kau harus menikah dengannya. Mimpimu. Aku lebih baik mati daripada menikahi bajingan sepertimu. Kau melecehkanku di depan umum untuk memaksakan pernikahan. Itu ilegal provokasi dan gangguan. Aku sudah menelepon polisi. Mereka akan tiba kapan saja. Maka kau akan mendapatkan apa yang pantas kau terima. Seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk hilang tidak punya rasa takut. Jadi bagaimana jika polisi datang? Baiklah, aku akan pergi ke rumahmu setiap hari dan membuat keributan siang dan malam. Aku akan memastikan keluargamu tidak punya kedamaian. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah menikah. Chad, kau gila. Ini kejahatan. Apakah kau ingin mati? Kamu melakukan hal yang buruk. Kamu menghancurkan masa depanmu. Kamu tidak menyesal. Bahkan kamu melecehkan di depan umum dan memaksa pernikahan. Kamu benar-benar sudah tidak ada harapan. Jangan ada yang menghentikanku. Aku akan melawan siapapun yang menghentikanku. Seluruh hidupku hancur karena dia. Dia harus bertanggung jawab kepadaku. Chloe, aku akan bertanya satu kali terakhir. Kau mau menikahiku atau tidak? Tidak. Aku tidak akan pernah menikahi orang yang melanggar hukum, orang gila kejam sepertimu. Kamu harus menikahiku, mau tidak mau. Bukan terserah kamu. Chad, jika kamu berhenti sekarang, masih ada kesempatan. Jangan membuat kesalahan lagi dan mengirimmu langsung ke penjara. Aku sudah kehilangan kesempatanku sejak lama. Ini semua salahmu. Tidak ada yang bisa membujukku hari ini. Kamu harus menikahiku. Cepat, hentikan dia. Chad, lepaskan sekarang juga. Hentikan omong kosong ini. Dasar sampah. Menculik orang di siang bolong. Apakah tidak ada hukum lagi? Jangan ada yang ikut campur. Ini urusan keluarga. Pernikahan harus diselesaikan hari ini. Chad, berhenti. Lepaskan Nona Vance. Nak. Nona Vance, siapa yang kau bohongi? Dia hanya gadis desa biasa, sama seperti kita semua. Dia bekerja di luar selama beberapa tahun. Dan sekarang dia jadi Nona Vance? Palsu sekali. Nona Vance, sungguh? Bagaimana bisa orang dari desa kita jadi CEO? Jangan coba membodohi kami dengan omong besar. Gadis desa yang menyuruh-nyuruh kami? Kalau dia benar-benar CEO, kenapa dia betah di tempat kumuh begini? Pasti sudah lama pindah ke tempat yang lebih baik. Aku tidak berbohong. Dia pimpinan Fans Group. $100 juta yang diinvestasikan di desa Oakhaven, itu semua uangnya. Tolong, jangan sakiti dia. Kalau kau bos Fans Group, lebih baik lagi. Setelah aku menikahimu, uangmu jadi milikku. Kau gila. Lepaskan putriku. Chad, menculik orang di siang bolong? Kau benar-benar tidak punya hukum. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menyesal. Karena kau bersikeras di jalan ini, aku akan memberimu balasan yang setimpal. Pengawal, bawa dia pergi. Hei, lepaskan. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Tidak, kau salah paham. Ini urusan keluarga. Ini kesalahpahaman besar. Kau melakukan penyerangan kekerasan di depan umum, dan secara ilegal membatasi kebebasan seseorang. Banyak bukti yang jelas. Tangkap dia segera sesuai hukum. Chloe, kamu baik-baik saja? Apakah dia menyakitimu? Kamu membuatku takut setengah mati. Syukurlah kamu baik-baik saja. Chad itu benar-benar tanpa hukum. Itu sangat berbahaya. Aku baik-baik saja. Ya Tuhan, itu benar. Dia benar-benar Nona Vance dari grup Fans. Chad sudah tamat. Dia berani macam-macam dengan bos grup Fans. Dia benar-benar menjerumuskan dirinya sendiri. Aku kembali secara menyamar. Aku ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sini, untuk membersihkan budaya beracun ini, dan memberikan keadilan bagi warga desa. Berkali-kali, aku sudah memberimu beberapa kesempatan untuk berubah.
Tapi kau serakah dan tidak pernah mengubah caramu. Untuk menjadi pejabat desa, kau membeli suara dan menipu warga desa dari uang belasungkawa mereka. Kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Kau benar-benar mengabaikan hukum. Ada bukti kuat untuk semua itu. Dan hari ini kau mencoba memaksaku menikah. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Chloe, aku tahu aku salah. Aku kehilangan akal. Tolong, kasihanilah dan maafkan aku sekali ini. Berikan aku kesempatan untuk memulai lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Chloe, tolong, kasihanilah. Selamatkan seluruh keluargaku. Kau berbuat salah, kau bayar. Bukan berarti kau bisa membungkuk beberapa kali dan minta maaf agar semuanya hilang. Apakah kau bersalah dan bagaimana kau akan dihukum? Hukum yang akan memutuskan, bawa dia pergi. Ibu Vance, lihat, desa Oakhaven sudah berubah total sekarang. Semua budaya beracun itu sudah hilang. Sejak Anda membayar dari kantong sendiri, berinvestasi besar untuk membangun kembali desa, dan membangun industri, semua orang fokus penuh pada pembangunan. Tidak ada lagi saling intrik, tidak ada lagi kekacauan oportunistik. Saya kembali untuk berinvestasi dan membangun kampung halaman, bukan hanya untuk merenovasi tampilan desa dan membangun industri. Tetapi untuk sepenuhnya membalikan budaya beracun di desa. Uang bisa membangun desa, tetapi hanya hati yang jujur yang bisa menjaga kebahagiaan abadi ketika budaya bersih. Dan rakyat damai, desa bisa benar-benar makmur. Kehormatan ini milik setiap penduduk Oakhaven. Dan kami harus berterima kasih kepada Chloe, yang membawa harapan bagi kami dan membuat desa kami sehebat ini. Terima kasih, Chloe. Ini bukan hanya perbuatan saya, ini hasil kerja keras semua orang. Saya mendanai pembangunan desa hanya untuk mendorong pembangunan kampung halaman saya dan menghilangkan budaya buruk. Desa percontohan bukanlah akhir, tetapi titik awal yang baru. Saya harap kalian semua tetap setia pada diri sendiri, maju bersama, dan menjadikan desa Oakhaven lebih baik lagi.